Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama siapkan hati kita untuk memuji, meninggikan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Kau masih izinkan kami beribadah secara online Tuhan. Terima kasih buat kesehatan-Mu dan kekuatan-Mu selama ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada buat kami, Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Sebab kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuntun kami Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau Yesus. Kami rindu beribadah dengan Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, aku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, oh, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat
mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, tinggikan namanya. Kami rindu Engkau Tuhan, hadir buat kami Yesus, hadir buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadir buat kami, lawat siap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. I worship You, I worship You. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Syukur, naikkan syukur atasnya. Kami berterima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, ya Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku,
Hati kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menguatkan hati kami. Tuhan, memberikan semangat kepada yang berputus asa, memberikan pengharapan baru dan kekuatan baru bagi kami ya Tuhan, sehingga kami terus berjalan tidak menjadi lelah, dan kami terus berlari tidak menjadi lesu. Bersama-Mu kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya beri judul kekuatan baru. Kekuatan baru. Saya akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia ini hidup penuh dengan pergumulan. Kadang-kadang kekuatannya menjadi berkurang, menjadi letih, menjadi lelah. Hidup ini seolah-olah tidak berdaya. Kadang-kadang menjadi putus asa dan putus pengharapan. Tetapi saudara, firman Tuhan yang barusan kita baca, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang situasi sulit, kesukaran, penderitaan, tekanan hidup, bahkan ancaman yang terus-menerus membuat kita lelah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita hidup dalam ketakutan, sehingga kita menjadi hilang pengharapan, menjadi tawar hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang demikian ini kalau tidak segera diatasi, itu amat berbahaya bagi setiap kehidupan manusia. Karena orang yang sudah menjadi kehilangan pengharapan, hatinya menjadi tawar, maka dia kehilangan kekuatan yang sebetulnya dia bisa melakukannya. Tiba-tiba dia tidak mampu untuk berbuat sesuatu, tidak bisa maju, bahkan untuk bergerak, maju untuk bertahan aja tidak bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi yang lelah dan tidak berdaya itu harus segera dipulihkan. Semangat harus ditimbulkan kembali. Harus ada kekuatan baru yang membangkitkan kekuatan kita, sehingga kita boleh berjalan terus. Berjalan tidak menjadi lelah, dan berlari tidak menjadi lesu. Kekuatan baru itu membuat kita mampu naik seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar firman Tuhan. Bila tidak segera diatasi, maka seseorang akan hilang pengharapan dan menjadi putus asa. Nah, sekarang bagaimana jika menghadapi kondisi lelah dan tidak berdaya seperti ini? Yang pertama, kita jangan sampai kehilangan pengharapan
atau jangan tawar hati. Kemudian yang kedua, kita harus segera datang kepada Tuhan. Kita mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan memberikan kekuatan baru kepada hati kita, sehingga kita boleh dipulihkan kembali. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saat kita menghadapi kesesakan, dalam kondisi lemah, tidak berdaya, dalam situasi yang serba sulit, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita tidak boleh tawar hati. Jika kita tawar hati, firman Tuhan mengatakan, maka kita tidak punya kekuatan, apalagi berjalan maju. Untuk bertahan aja mengalami kesulitan yang luar biasa. Sebab itu jangan sampai kita tawar hati, kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaannya, kesulitannya, kesesakannya, ancaman yang dia terima, dia tidak pernah tawar hati. Mengapa, saudara? Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ini dalam hidupnya, dalam melayani Tuhan, banyak kali mengalami penderitaan. Dia dimasukkan penjara, dia harus dipukul atau didera, dia harus difitnah, dia harus mengalami aniaya. Nah, saudara, dia harus mengalami kelaparan, dia harus dikucilkan, dia dikejar dan sebagainya. Tetapi Paulus dikatakan, kami tidak tawar hati. Meskipun secara lahiriah tubuh ini merosot, kekuatannya semakin berkurang, ya, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang punya pengharapan, orang yang tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan, maka rohnya menjadi kuat. Rohnya kuat, bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Meskipun secara lahiriah dia mengalami penderitaan, tetapi dia percaya bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi dia, memberikan kekuatan, menguatkan rohnya, menguatkan batiniah. Jadi rohnya yang kuat meskipun tubuhnya lemah, dibarui dari hari ke hari. Nah, saudara, Paulus tidak melihat situasi dan keadaan yang ada, tetapi matanya jauh ditujukan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menyediakan berkat-Nya, Tuhan yang menyediakan mahkota kehidupan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Dia yang menyediakan segalanya, kemuliaan. Apa yang dia terima selama di dunia ini, penderitaan, aniaya, kesulitan hidup, itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada kemuliaan yang akan dia terima di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu jangan tawar hati, jangan pernah putus pengharapan. Dunia ini hanya sementara, kesulitan hanya sementara, tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat Paulus tidak tawar hati, karena rohnya dikuatkan.
dia bisa memandang jauh ke depan, bahwa di sanalah kemuliaan yang kekal itu. Di dunia hanya sementara, tetapi kemuliaan kekal menantinya di dalam sorga. Nah saudara-saudara, kalau kita senantiasa memperhatikan situasi keadaan lahiriah yang ada di dunia ini, kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi tawar hati ketika kita melihat seseorang diberkati, padahal hidupnya tidak karu-karuan, hidupnya jahat di mata Tuhan, tetapi kok enak ya. Kita menjadi iri hati, kita menjadi sakit hati, lalu kita menjadi tawar hati. Buat apa aku sungguh-sungguh kepada Tuhan? Buat apa aku setia kepada Tuhan kalau aku tidak diberkati, kalau aku menderita seperti ini? Tetapi tidak, saudara. Jangan memperhatikan yang kelihatan, yang hanya sementara itu. Pandang yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu yang kekal, itu yang Tuhan sediakan. Semuanya itu jauh lebih mulia, semuanya itu jauh lebih hebat daripada kemuliaan dunia yang hanya sementara ini. Nah saudara-saudara, Paulus rela dan senang mengalami kelemahan dalam Kristus. Dia rela dan senang mengalami penderitaan oleh karena Kristus. Dia rela mengalami kesulitan demi kesulitan oleh karena Kristus. Itulah sebabnya dia berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Ketika aku lemah, aku pandang Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Paulus, dia menerima dengan senang hati dan rela menderita oleh karena Kristus. Saudara-saudara, sebab jika dia lemah, Tuhan itu memberikan kekuatan. Kekuatan yang baru hari demi hari. Rohnya dikuatkan, bahwa semakin dekat kepada Tuhan, berarti semakin mendapatkan kemuliaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar supaya kita tetap bertahan dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita menjadi tawar hati, apalagi meninggalkan Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak ada dan sebagainya, menjadi kecewa. Jangan, saudara. Kalau kita perhatikan yang kelihatan, kita bisa menjadi kecewa. Tetapi jika kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yang Tuhan sediakan bagi kita, nanti kita akan tetap bersuka cita. Nah saudara, Tuhan Yesus itu pernah berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, bagaimana jika kita menghadapi hal yang tidak berdaya, situasi yang tidak berdaya, yang membuat kita lelah dan letih lesu? Saudara, yang pertama, jangan tawar hati. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Karena kalau kita datang kepada manusia, kita akan kecewa. Manusia bisa menolong, tetapi terbatas. Manusia bisa memberikan kekuatan, tetapi terbatas. Bahkan kadang-kadang kita dibuatnya menjadi kecewa. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Tuhan berkata, di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan,
Tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku sudah mengalahkan dunia ini. Dunia yaitu dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menang, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Kita menjadi lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Nantikan pertolongannya. Terus bertahan, berseru-seru dalam doa. Kita memohonkan pertolongan kepada Tuhan. Jangan lari kepada yang lain. Jangan minta tolong kepada yang lain. Tetapi datang dan berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan baru yang sejati itu. Saudara, pada suatu saat ketika Daud menghadapi situasi yang sangat sulit, dia dikejar-kejar, dia menderita, dia mengalami tekanan yang terus-menerus. Apa yang dikatakan Daud? Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Saudara, apa yang dilakukan Daud? Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah aku. Aku merasa sesak, ya, mengalami situasi yang sulit, sakit hati, ya, hatinya tidak ada damai. Mengidaplah mataku, artinya matanya ini sudah hampir-hampir tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan lagi, ya. Pandangan rohaninya menjadi berkurang. Saudara-saudara, air matanya sudah habis tercurah, ya. Mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Jadi jiwanya itu menderita, penuh dengan tekanan, juga tubuhnya. Sebab hidupku habis dalam duka. Dia mengalami penderitaan, duka cita, kesusahan yang luar biasa. Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Dia berkeluh kesah karena situasi yang demikian. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menghadapi situasi yang melelahkan, yang membuat hidupnya tidak berdaya, itu merosot kekuatannya. Inilah yang dihadapi Daud. Saudara-saudara, mungkin di antara kita hari-hari ini kita merasa lelah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, aku tidak berdaya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Berikanlah aku kekuatan yang baru, Tuhan, supaya semangatku bangkit kembali. Saudara-saudara, jangan kita berputus asa. Datang kepada Tuhan. Aku lelah Tuhan. Aku tidak sanggup lagi berjalan. Tuhan, tolong berikan kekuatan-Mu. Nah, saudara-saudara, itu yang dilakukan Daud. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lelah, dan memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengundang kepada kita, mari datang kepadaku. Siapa yang letih, lesu, dan berbeban berat, kitalah itu, saudara. Kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Kita terbatas. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, akulah orang yang letih, lesu, dan berbeban berat itu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Artinya beban itu menjadi ringan. Masalah itu menjadi ringan. Tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba ada terang yang menerangi hati kita, sehingga kita tidak mengalami lagi kesesakan dalam hati kita. Ada damai,
ada sukacita yang luar biasa. Saudara, ingat, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Saudara harus memandang dari kacamata yang lain. Aku gagal, tetapi ini menjadi batu loncatan untuk suatu keberhasilan. Bangkit saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seumpama burung Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Saudara yang dikasih Tuhan, burung Raja Wali ini punya sayap yang kuat. Dia bisa terbang tinggi. Dia naik dengan kekuatan sayapnya. Karena ada badai atau angin itu saudara. Dia pakai daya angin itu sehingga dia tidak perlu lagi mengepakkan sayapnya dengan banyak mengepakkan sayapnya, tetapi dia naik dengan kekuatan angin badai itu. Dengan kekuatan angin itu dia naik terbang mengatasi badai kehidupan. Saudara-saudara, mereka orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan yang lama sudah merosot, sudah habis, tetapi kekuatan baru yang dari Tuhan itu membangkitkan semangat baru. Yes, aku akan berjalan terus. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, apa yang menghalangi saudara? Apa yang menghalangi kita untuk kita terus berjalan, untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan? Biarlah hari ini kita tinggalkan itu. Saudara, kita tidak lihat setiap masalah, setiap kesulitan, tetapi kita datang kepada Tuhan, menantikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Maka kita akan mendapatkan semangat baru. Maka bulu yang terkulai itu tidak dipatahkan, dan sumbu yang sudah mulai pudar itu tidak dimatikan, tetapi menyala kembali. Kita bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan baru yang dari Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia bisa memberikannya, tetapi terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan itu dari hari ke hari, dibarui dari hari ke hari. Roh kita dikuatkan dari hari ke hari. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan itu akan kita terima dari hari ke hari. Terus sampai kita melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara, minta kekuatan baru dari Tuhan. Jangan tawar hati. Datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit. Mari kita maju. Meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Jangan menjadi tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Tetapi bangkitlah dan semangatlah. Karena ada upah yang tersedia. Ada kemuliaan. Itu yang harus kita pandang. Sehingga kita mendapatkan kekuatan setiap saat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kami mengalami kelelahan yang luar biasa. Kami lemah dan tidak berdaya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami tidak tawar hati Tuhan, tetapi kami punya pengharapan bahwa Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan membangkitkan kembali hidup ini, memberikan kekuatan yang baru yang akan memampukan kami terus berlari, tiada lesu, dan terus berjalan, tiada lelah. Kami akan bersama dengan Tuhan karena Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan semangat kami. Beri kami kekuatan yang baru untuk kami terus mengikut Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami.
penderitaan, aniaya, tekanan-tekanan kehidupan hanya sementara. Itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima. Kami mau terus bertahan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hati yang sudah lemah dikuatkan, semangat yang pudar dibarui kembali, dan kami mendapatkan kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.